Agro-Zen, selamat datang di podcast Agroindustri Universitas Internasional Semen Indonesia. Nah, kali ini saya Deva Pramesti sebagai host pada podcast kali ini. Tentunya saya nggak sendirian ya teman-teman di sini. Saya ada bintang tamu yang luar biasa yang selama perkuliahannya membawa segudang prestasi. Kita sambut ya, Mbak Ayu Indriana Devi. Halo Mbak Deva, gimana nih kabarnya? Udah Halo, semester Mbak. 5 ya tiba-tiba. Alhamdulillah kabar baik ya Mbak Indri. Semester 5 tentunya harus semangat ya Mbak ya. Gimana selama kuliah online-nya? Terus apa sih bedanya waktu kemarin kamu waktu semester 1 itu udah ngerasain kuliah offline ya Mbak? Iya. Kayak gimana bedanya sih offline sama offline itu? Kalau menurut saya kuliah offline ini serunya mungkin di kegiatan-kegiatan ya Mbak ya, secara langsung bertemu dengan teman-teman. Nah di online ini kayak memang ada batas ya Mbak, jadi kita bisa ketemunya cuma Google Meet, Zoom, gitu bosen sebenarnya ya Mbak ya. Acara apa-apa itu online gitu Mbak, kamu saya. Oke, dari kan sekarang Mbak Deva jadi ketua himpunan ya, kan bisa merasakan nih offline sama offline itu gimana ketika jadi ketua himpunan? Ketika jadi ketua himpunan itu Mbak, kalau offline mungkin ya biasa dikatakan cutting, kalau offline kan kudu nih ketua ini langsung kerja gitu main di lapangan. Tapi kan online gini kan memang ya kembali lagi Mbak, kita ke Zoom, Meet. Tapi insya Allah dengan online ini kita juga harus memberikan yang terbaik, yang maksimal untuk himpunan itu sendiri. Siap-siap, mantap nih Mbak Deva kan himanya. Nah teman-teman, pada podcast kali ini kita membahas mengenai prestasi-prestasi dari Mbak Indri. Nah tahun 2018 ini Mbak Indri menerima hibah dikti dari program KBMI, kemudian juara 2 UISI Competition, kemudian menjadi finalis KMI Expo IPB Bogor, kemudian menjadi finalis Yugo Health Unida Gontor. Nah pada tahun 2019-nya Mbak Indri ini menerima hibah lagi ya Mbak ya dari PKMK. Mbak Indri luar biasa emang teman-teman ya. Kemudian menjadi grand finalis LKTN Universitas Medan, kemudian menjadi finalis Agrifest UMY Yogyakarta, juara 3 LKTN Metal Exis Untirta Banten. Ini yang dilakukan secara offline ya Mbak ya waktu itu ya? Iya, kebanyakan offline. Kemudian teman-teman pada tahun 2020 lagi mendapatkan prestasi lagi Mbak Indri sebagai finalis Business Plan Trasmul Jakarta. Kemudian mendapatkan hibah program PHP 2D yaitu program holistik pembinaan dan pemberdayaan desa oleh Kemendikbud. Nah pada podcast kali ini teman-teman saya akan menyinggung mengenai program PHP 2D yang sebelumnya sudah saya sampaikan bahwa di Himpunan Mahasiswa Teknologi Industri Pertanian ini 2 kali berturut-turut mendapatkan pendanaan tersebut ya teman-teman. Nah sebelumnya langsung saja ke Mbak Ayu Indriana Devi. Boleh kenalan dulu Mbak kepada teman-teman semua. Oke Mbak Deva, terima kasih. Jadi, akhirnya saya diundang lagi ya di podcast hari ini. Jadi kalau misalkan teman-teman tuh lihat di YouTube-nya TIN, kalau ada saya jangan bosen ya. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Ayu Indriana Devi. Tadi sudah disinggung sama Mbak Deva. Saya biasanya sehari-hari bisa dipanggil Indri. Oke, asal saya bukan dari Gresik, asal saya di sebelahnya yaitu dari Kediri. Oke, saya di sini adalah anak rantau yang menitipkan hidup saya di UISI dan beberapa karir saya di sini juga. Dan salah satu support system saya juga dari himpunan kayak gitu Mbak Deva. Oke, jadi gitu teman-teman. Mbak Indri ini asalnya dari kota Kediri ya Mbak ya? Kita tahu. Peh ya Mbak ya? Iya, Kediri. Biasanya Mbak Indri peh itu adalah kata-kata dari Mbak Indri biasanya teman-teman setiap. Oke Mbak Indri, selama perkuliahan dari semester 1. Oh iya teman-teman, Mbak Indri ini adalah lulusan sarjana terbaik dari program studi TIN 2021. Tepuk tangan dong. Luar biasa. Mbak Indri ini memang 3,5 tahun teman-teman, luar biasa. Memang Mbak Indri ini harus kita jadikan sebagai contoh prestasi-prestasinya selama menjadi mahasiswa teknologi industri pertanian di UISI ini ya Mbak ya. Nah gimana Mbak kuliah di UISI khususnya di TIN selama Mbak Indri sampai semester 7 ini, boleh diceritakan Mbak? Ya sebenarnya gitu-gitu aja ya saya kuliahnya.
Kalau dibilang saya anak yang rajin, enggak juga. Tapi ketika kita ada kemauan, kita ada harapan, kita ada tujuan, pasti kita bisa melakukannya. Nah, sebenarnya dari semester 1 sampai semester 7, apalagi yang di awal-awal gitu ya Mbak Deva, itu sebenarnya saya nggak berpikir ke arah perlombaan, apalagi karya ilmiah itu benar-benar saya nggak ada pengalaman di situ. Tapi waktu awal-awal semester 1 itu ada dorongan dari beberapa dosen kayak gitu. Kalau misalkan kedepannya kita kalau misalkan kerja nanti terjun di dunia kerja, kita nggak ada pengalaman apapun, perlombaan ataupun organisasi, kita nggak ada yang mau diceritakan kepada mereka. Nah, mereka itu mau menerima orang-orang atau fresh grade itu nggak lulus terus langsung diterima enggak, tapi anak-anak yang emang dia punya skill-skill tertentu, misalkan nih punya skill karya ilmiah, problem solving kayak gitu benar-benar dibutuhkan. Nah, mulai dari situ saya mulai belajar gimana sih caranya nulis. Kan olahraga pun di sini juga menurutku belum benar-benar disupport banyak ya Mbak Deva. Nah, akhirnya saya coba tuh nulis. Kayak apa yang bisa aku tulis? Coba dulu benar-benar waktu itu aku ingat yang aku ikutin lomba itu di Unida Gontor. Nah itu benar-benar aku nggak tahu caranya nulis yang benar itu kayak gimana. Terus dari latar belakang pun judul itu aku nggak tahu kayak gimana yang benar kayak gitu. Terus akhirnya waktu di situ untungnya waktu di presentasi itu kita bisa lihat semua presenter. Jadi kita bisa lihat, oh mereka itu bagusnya tuh kayak gini, presentasi yang bagus itu kayak gini, kayak gitu. Nah di situ emang beberapa finalis itu udah punya skill tertentu. Kemarin kalau nggak salah ada anak ITS, ada anak UI juga yang masuk 10 besarnya. Nah itu di situ udah kayak, aduh, aku univ swasta nih, tapi aku bangganya di situ, aku bisa masuk 10 besar, ya kayak gitu. Terus tapi ya belum jadi juara juga sih. Nah tapi di situ aku bisa belajar gimana sih caranya nulis yang benar, judul yang benar itu kayak gimana. Terus gimana sih caranya ngolah si latar belakang itu benar-benar biar dia itu bisa diambil sama si juri kayak gitu. Oke, lama-kelamaan udah tahu. Terus coba deh perbaiki. Kan setiap tahun dulu waktu aku offline itu banyak kayak apa ya, setiap bulan itu ada perlombaan. Ada perlombaan kayak gitu. Terus nah di selama semester 1 sama semester 7 itu tuh kayak aku nggak mau waktuku itu terbuang sia-sia. Kayak orang tuh mikirnya ya aku nggak munafik ya, tapi kayak enak rebahan ya, emang enak. Emang enak gitu ya, emang enak rebahan itu enak, tapi dibalik itu ketika aku tidur di luar sana itu masih ada orang yang bangun buat berjuang kayak gitu. Nah di posisi ini aku belum bisa bahagiain kedua orang tua aku, belum bisa maksudnya aku belum punya skill apa-apa, belum punya, ibaratnya aku belum nabung uang sama sekali buat masa depanku gitu. Kalau aku belum bisa nabung, minimal aku punya ilmu buat aku investasikan di masa depan kayak gitu. Mantap Mbak Indri. Jadi waktu dulu teman-temanku ya masih banyak tuh yang ke kafe, yang ya aku ikut mereka ke kafe. Terus kalau banyak orang tuh yang nanya, Mbak kapan ngerjain tugasnya? Kan kuliah banyak tugas tuh. Mbak kapan ngerjakan LKTI-nya kayak gitu. Ada waktu sendiri. Jadi kayak kita 24 jam ya, 24 jam itu aku maunya tuh nggak kebuang sia-sia. Aku tidur, terus ibadah ya tetap ibadah. Kalau kerja kelompok tetap kerja kelompok. Aku nggak mau ketika aku punya prestasi, tapi di dalam kelas itu nilaiku turun. Aku tetap organisasi, tetap alhamdulillahnya IPS-ku tiap semester itu di atas 3,5. Adalah satu semester ya Mbak Deva yang aku ingat banget itu di semester di tahun 2018 kalau nggak salah. Emang ya Mbak, aku tuh kayak apa ya, perkataan adalah doa. Waktu itu aku ingat banget di interview
waktu masuk staff risinya BEM. Dan aku ditanya gini, Mbak, kalau misalkan sekarang kan udah jadi sekretaris Hima kayak gitu. Terus ada ikut beberapa kegiatan di luar. Terus kalau sekarang kamu nantinya diterima jadi staff BEM gitu. Nah, sanggup nggak atau siap nggak kalau misalkan nilainya turun? Dan seketika itu aku jawab, iya sanggup, itu adalah resiko saya. Dan alhasil Mbak Deva, nilaiku turun. Tapi alhamdulillahnya turunnya itu 3,5, maksudnya 3,5 ya, sampai 3,5. Oke. Terus waktu itu aku mikir lagi, oh perkataan adalah doa. Udah mulai dari saat itu aku nggak mau ngomong yang aku siap IPK aku turun, nggak bang. Aku bilang kayak gitu. Aku maunya ketika aku udah ngambil ini, kewajibanku belajar di kelas harus aku lakuin kayak gitu. Terus mulai semester di atas semester itu udah mulai naik 2 semester akhir IPS-ku alhamdulillahnya dapat 4. Wih, luar biasa. Terus sebenarnya tuh Mbak, aku kuliah itu aku punya target, aku harus lulus dengan IPK minimal 3,8. Tapi mepet ya 3,78 itu kalau dibelikan 3,8 lah ya. Ya, kayak gitu. Terus apa ya? Selain itu aku juga ngajar les privat kayak gitu. Jadi kalau teman-teman mau foya-foya aku juga bisa. Mantap Mbak Tetap Indri. kok, maksudnya aku nggak Tetap imbang ya, Mbak? aku nggak di kos terus belajar, enggak. Aku tetap kayak misalkan rapat di kafe, ya oke, kita rapat di kafe. Terus kita jalan, main, nonton, ya oke. Coba sosial tetap oke, prestasi tetap oke, di kelas juga tetap oke, kayak gitu Mbak. Gitu teman-teman kalau cerita dari Mbak Indri. Jadi selama Mbak Indri mengikuti lomba-lomba ya Mbak ya, dari dosen TIP itu sendiri support enggak Mbak? Maksudnya supportnya membimbing dan lain sebagainya, jadi Mbak Indri bisa setelah yang tadi Mbak yang di Gontor ya, yang pertama kali Mbak Indri lomba itu kan memang banyak ya Mbak yang perlu dievaluasi dari Mbak Indri sendiri itu. Nah itu dari dosen TIP sendiri bimbing ya Mbak sampai gimana tuh? Oke Mbak Deva, kalau masalah dibimbing, saya bisa bilang dosen TIP itu the best lah pokoknya. Mantap memang. Gimana ya, kayak belum tentu di universitas lain itu ada dosen yang se-care yang di TIP. Kenapa? Soalnya gini, ketika kita down, ketika kita biasanya kan kalau kita punya ambis, aku harus jadi juara 1, 2, 3 kayak gitu kan. Ada di balik itu ada dosen yang kayak biasanya nge-pressure kita, tapi di dosen TIP itu enggak. Kenapa kebanyakan ya Mbak, yang penghargaan yang Mbak Deva sebutin itu tadi, itu tuh kebanyakan bisa dikatakanlah 99% itu adalah satu orang pembimbing. Kenapa saya ngambil beliau? Karena emang bukan saya nggak mau ngambil dosen yang lain, tapi emang saya cari yang emang saya nyaman sama beliau kayak gitu. Oke, nah boleh disebutin Mbak Deva? Boleh Mbak. Oke, halo Pak Gep, kalau Pak Gep nonton. Ini dari alumni ya Mbak ya? Oke, sampai saya apa ya Dev, skripsi ya, itu dosen pembimbing saya Pak Gep. Oh. Dulu belum ada apa ya diatur anak ini topiknya ini, terus dosen pembimbingnya ini kayak gitu. Belum ada. Soalnya saya curi start Mbak Deva. 3,5 tahun itu ya Mbak ya? Ketika yang lain itu masih apa ya, mikir gimana gimana cara nulisnya, apa tuh namanya, subhas magang, itu aku udah tek duluan gitu curi start. Nah itu Mbak Deva, plusnya ketika nanti kita di akhir semester akhir, kita bakal dimudahkan ketika kita nulis suatu tugas akhir. Karena tugas akhir itu nggak semudah yang kita bayangkan, cuma nulis latar belakang, terus bab 2 sampai akhir itu nggak semudah itu. Banyak loh yang teman-temanku yang sampai sekarang itu bingung caranya nulis apa tuh namanya, skripsi. Bukan ke skripsi juga, ke seminar hasil magang pun itu kan suatu kewajiban yang harus mereka penuhi kalau mereka pengen lulus ya Mbak Eva. Nah, tapi kalau mereka nggak tahu cara nulisnya, cara nyusunnya, bahkan
presentasinya pun apa yang ditaruh di PPT nggak tahu, itu ya gimana kita mau lulus kayak gitu. Nah gini Mbak Indri, dari pengalaman-pengalaman organisasi Mbak Indri, terus dari lomba-lomba, kemudian di kuliah aktif dan sebagainya gitu Mbak, ada tips nggak buat teman-teman semua nih Mbak, bisa mengimbangi itu nongki-nongki, wayai nongki-nongki gitu kan Mbak ya, wayai kuliah-kuliah, wayai berprestasi, lomba, bisa mengimbangi itu gimana kalau dari Mbak Indri ya Mbak? Oke, kalau dari aku sendiri itu yang kunci pertama adalah kalian harus tahu kapasitas diri kalian itu seperti apa. Terus kemana arah kalian mau bawa masa depan kalian tuh kayak gimana. Soalnya Mbak Deva, nggak semua orang itu punya karakter seperti aku. Jadi misalkan kayak ya Indri ku iso ngatur gitu loh. Lah aku gak iso, misalnya aku pegel yo turu gitu. Terus ya emang kalau aku emang capek tidur, Mbak. Sama ya Mbak sebenarnya, capek sama. turu ya. Capek tidur. Nah, harus punya motivasi, dan soalnya kan aku orangnya pengen tidur terus ya. Jadi gini, tugas yang sekarang mepet itu aku harus cepet-cepet kerjain, terus harus maksimal, terus nanti kalau udah selesai baru tidur. Kayak gitu. Jadi motivasi terdekat itu ambil. Jadi motivasimu apa? Abis ini aku pengen beli makan keluar. Ya udah selesaikan itu dulu, terus habis itu keluar. Terus kalau misalkan aku udah ngantuk, selesaiin itu dulu, tidur. Kalau emang bener-bener nggak kuat jangan dipaksain ya. Kalau misalkan capek ya wes tidur dulu, terus kasih. Nah tidur itu juga ada, kalau aku ya Mbak Dewa, bukan tips sih, tapi kayak enaknya gini. Kalau kalian tidur di tempat yang nyaman, kalian bakal tidurnya tuh terus. Udah nyaman soalnya, apalagi sama si doi gitu ya. Kalau misalkan kalian nggak nyaman, kalian bakal tinggalin nggak? Tinggalin kan pastinya. Nah, kalau doi udah nggak nyaman, ngapain diterusin ya kan? Teman-teman, doi kalau udah nggak nyaman, nggak usah diterusin. Anggap aja sih tempat tidur kamu itu doi. Kalau misalkan kamu tidur di situ udah nggak nyaman, ya udah tinggal. Nah, dulu tuh aku tuh kan ada tempat tidur yang bawah tuh kan ada karpet. Aku tidurnya di karpet, biar nggak nyaman kan. Nah, aku alarm ya sekitar 1-2 jam. Itu aku tidur, alarm, terus kalau alarm bunyi tempatnya nggak nyaman pasti kita bangun kan. Nah ketika biasanya kalau misalkan kita bangunnya kita tidurnya itu di tempat tidur, kalau kita udah nyaman paling bangun cuma matiin alarm tidur lagi ya kan. Nah kalau aku sih kayak gitu. Terus habis itu baru deh kita kerjakan apa yang mau kita kerjakan. Terus nah kayak gini, jangan biasakan oke lah. Kalau teman-teman biasanya tidur jam 10 malam gitu ya. Oke. Gak apa-apa, kalian tidur jam 10 malam tapi ntar jam 1, jam 2 tuh bangun. Tah kalian kalau misalkan kalau teman-teman di sini Islam bisa dilanjutin sholat dulu. Cuci muka, wudhu. Itu bakal beda banget sama ketika kita bangun cuma cuci muka terus lanjutin, bakal ngantuk lagi. Coba aja wudhu terus habis itu ya kalau misalkan belum ada niat sholat gitu ya, wes pokoknya wudhu aja dulu. Terus nanti kalau mau ada niat sholat ya 2 rakaat 4 rakaat gitu, ya insya Allah udah lancar lagi deh kayak gitu. Terus kayak paginya udah aktivitas biasa kayak kuliah. Terus misalkan kalau teman-teman mau nongkrong ya, oke nongkrong. Kan nggak mungkin kan kita nongkrong 24 jam. Oke. Kalau kita nongkrongnya misalkan katakanlah sampai jam 10 sampai jam 11 gitu ya. Nah, mulai dari jam 11 itu kalian harus mulai buka kerjaan kalian. Jangan udah kita nongkrong lupa lupa sama tugas kalian. Kalau misalkan satu hari kalian ada sisi santainya, satu hari itu juga kalian harus tebus sisi santai kalian itu dengan kerja kalian. Jadi nggak pulang terus udah rebahan nanti ada temen main, pulang main tidur. Sia-sia ya Mbak? Iya. Oke, terima kasih Mbak Indri atas tips dan triknya mengenai gimana sih kita harus bisa mengimbangi antara organisasi, prestasi, dan kuliah ya teman-teman. Nah selanjutnya Mbak Indri, tadi kan di awal saya sudah menyinggung sedikit mengenai PHP 2D. Nah Mbak, pada tahun 2020 Mbak Indri ini menjadi ketua dari tim PHP 2D Himadrian UISI.
Kalau saya boleh tahu Mbak, kenapa sih Mbak Indri bisa tertarik ikut di program itu? Gitu? Maksudnya saya tertarik mengajukan proposal di PHP 2D gitu tambah. Oke. Iya. Sebenarnya tertarik atau enggak itu kan saya mau cari pengalaman baru gitu ya Mbak. Karena yang selama ini saya ikuti itu di bisnis plan sama di karya tulis ilmiah. Nah, itu kan di program PHP 2D itu adalah salah satu program yang diadakan oleh Kemdikbud, di mana mereka tuh kerjasama sama mahasiswa untuk memberdayakan atau mungkin meningkatkan kinerja atau dari desa yang kekurangan kayak gitu. Nah, di situ saya juga berpikir, oh kalau di sini itu saya berperan atau saya mengajukan proposal di sini, itu salah satunya dananya besar Mbak Deva. Mbak Deva kan juga jadi ketuanya ya. Oke, dananya kemarin berapa? 10 sampai 40 ya Mbak? Ya, 10 sampai 40. Itu kan lumayan besar juga kalau kita aplikasikan ke desa. Nah, sekarang salah satu tujuan kita sebagai mahasiswa itu nggak hanya kuliah pulang, tapi salah satunya kita bisa merubah lingkungan sekitar. Kita bisa langsung terjun ke desa-desa untuk mengabdikan diri kita ke desa. Mungkin di kampus itu sudah ada yang namanya kuliah kerja nyata, tapi menurut saya itu kurang karena kuliah kerja nyata atau KKN itu biasanya udah ditarget sama kampus itu cuma sekitar kalau di kita 3 minggu ya Mbak. Nah, waktu 3 minggu itu menurut saya sendiri itu kurang. Kalau kita benar-benar pengen mengabdikan diri kita dan merubah mindset orang desa itu menjadi lebih baik kayak gitu. Nah, ada tuh di program ini di PHP 2D ini ada program kurang lebih 2-3 bulan ya Mbak. 2-3 bulan pendanaan. Setelah itu nanti ada visitasi ya Mbak, ada visitasi. Nah, di situ di dalam visitasi itu nanti ada pengecekan dari mereka, dari jurinya seberapa besar sih kinerja kita kayak gitu. Nah, setelah ada visitasi nanti masih ada program berkelanjutan. Jadi, menurut saya kenapa saya ikut ini karena program ini tuh profitnya atau feedbacknya itu bukan hanya ke kita tapi ke orang-orang desa juga. Selain itu kayak kita sebagai mahasiswa jadi tahu oh orang desa itu kayak gini kan kita kedepannya belum tentu kita kerja di perusahaan, kita kerjanya di sekolah atau di kantor-kantor kayak gitu. Kita bisa aja kuliahnya kerjanya nanti itu langsung terjun ke desa. Kalau kita nggak tahu mindset orang desa itu kayak gimana, terus mereka itu kegiatannya seperti apa, terus maunya mereka itu seperti apa, itu kan kita bakal kesusahan kayak gitu. Kalau menurut Mbak Deva sendiri kan kemarin Mbak Deva juga jadi ketuanya tuh di 2021. tahun 2021 atau meneruskan tahun saya ya Mbak Deva? Iya, kalau dari saya sendiri itu program holistik pembinaan dan pemberdayaan desa ini program yang bagus sekali ya Mbak Indri menurut saya karena dengan di situ kita itu jadi tahu kita yang mahasiswa ya yang biasanya dengan masyarakat lingkungan itu ya kayak kalau kata saya itu kayak akeh cuek kayak gitu kan Mbak ya mahasiswa itu. Tapi sebenarnya sebagai mahasiswa itu harus menerapkan itu di lingkungan masyarakat tuh kita harus apa sih carane berjiwa sosial seperti itu. Nah, di program ini tuh sebenarnya teman-teman di 2021 alhamdulillah saya diamanahi juga menjadi ketua PHP 2D yang kebetulan lolos juga, yang alhamdulillah lolos, nggak terlepas juga dari bantuan Mbak Indri ini teman-teman. Dari mulai menyusun proposal, tentunya lolos di pendanaan PHP 2D ini bukan ujuk-ujuk lolos ya, bukan hal yang mudah, tapi perlu perjuangan, perlu prosesnya itu dengan baik teman-teman. Nah, untuk itu ketika saya mengikuti PHP 2D 2021 itu memang belajar mengacu pada program tahun lalu dari Mbak Indri. Kebetulan desa yang kita pilih sama ya Mbak ya waktu itu. Sama. Nah, program yang sudah dijalankan Mbak Indri itu sudah bagus. Oleh karena itu di tahun saya 2021 itu meneruskan
dan mengevaluasi dan memaksimalkan juga program-program pada PHP 2D 2020 yang diketuai oleh Mbak Indri itu. Nah Mbak, kalau memang waktu 2021 itu kan saya banyak belajar ke Mbak Indri. Tentunya di sini juga teman-teman harusnya belajar ke Mbak Indri nih. Gimana sih belajar? Tips lolos proposalnya gitu Mbak. Latar belakangnya itu memang harus bagaimana kah atau gimana gitu kalau dari Mbak Indri? Oke teman-teman, kalau dari saya, kalau nggak hanya di program pendanaan aja ya, di program apapun atau lomba apapun, yang menurut saya yang paling kita tekankan adalah di latar belakang. Di latar belakang itu mengapa sih saya hanya mengacu di sana, bukan saya hanya mengacu di latar belakang, tapi ambillah kunci salah satu dari si proposal itu. Nah, kalau dari saya itu ngambil dari latar belakang. Latar belakangnya itu kenapa sih kamu memulai hal tersebut? Kenapa sih kamu ngambil judul tersebut? Kenapa sih kok kamu mau mengabdi di desa tersebut? Apa sih kekurangannya? Potensi apa yang dimiliki si desa tersebut? Itu jelaskan secara rinci di latar belakang. Nah, selain itu jangan lupa based on data. Kenapa kalau kita nulis sesuatu atau kita mau mengajukan sesuatu nggak based on data itu nggak lolos? Karena mereka, si juri itu taunya itu dari data. Kalau kita menjelaskan di desa A ini tuh butuh air, airnya itu keruh, mereka nggak ada ini itu nggak ada, tapi potensinya ada ini, mereka itu nggak akan percaya kalau nggak ada datanya kayak gitu. Nah, berdasarkan pengalaman saya di KKN dulu, saya tuh sebelum pendanaan ini saya udah KKN dulu, jadi secara tidak langsung saya sedikit banyak tahu Mbak Deva, tahu apa itu namanya kayak administrasinya desa. Nah, setiap desa itu kan pasti dia punya namanya kayak arsip desa gitu loh Mbak, kayak misalkan apa namanya dulu di profil desa ya. Nah, profil desa itu letaknya tuh di mana, terus warganya tuh jumlahnya berapa, laki-lakinya berapa, perempuannya berapa, pendidikannya apa, terus pekerjaannya apa, kita tahu kan dari situ. Nah, oke. Kalau misalkan kita nanti kemarin kan saya ngambilnya apa ya Mbak? Fokusnya ke ibu-ibu. Nah, kenapa fokusnya ke ibu-ibu? Balik lagi di latar belakang jelaskan ibu-ibunya itu kenapa kok kamu ambil sebagai judul kayak gitu. Terus nanti mulai di bab 2 udah nyusun seperti biasa, misalkan kayak profil desanya seperti apa, desanya terletak di mana, gambar umumnya kayak gimana, terus kayak potensi apa sih yang bisa dikembangkan di sana, terus kekurangannya itu apa di sana, lebih jelaskan di situ. Terus nanti di bab 3-nya baru jelaskan step-stepnya kalian itu nanti mau kayak gimana. Nah, kalau dari aku Mbak Deva, kalau step-step itu kan karena kita sasarannya adalah masyarakat ya Mbak. Nah, sasarannya karena kita masyarakat itu kita perlu pendekatan secara personal. Kenapa waktu Mbak Deva jadi anggota ya Mbak, kita di awal banget itu benar-benar berubah konsep ya, dari A kayak A sampai Z itu kita rubah banget. Soalnya waktu dulu itu survei itu penting, tapi ketika kita survei itu kan kita hanya mendapatkan data secara visual, secara visualnya aja. Nah, ketika kita udah ke sana, kita udah nginep di sana, emang PHP 2D nggak perlu nginep sih, ada beberapa yang nggak nginep, tapi kita putuskan buat nginep di sana karena yang pertama, ketika kita nginep di sana, kita nanti pasti akan bisa bersosialisasi lebih sama orang-orang desa. Terus nanti kita juga bisa tahu lingkungannya seperti apa, kita tahu adaptasinya itu kayak gimana, itu kita tahu dan bakal cepet adaptasinya di sana kayak gitu. Nah, selain itu waktu itu kita kan belum survei satu-satu ya Mbak, belum survei satu-satu, itu ada berapa program, sekitar 4 program yang emang kita perlu ubah dan alihkan ke program yang sesuai sama desa, karena kita nggak bisa memaksakan program yang udah kita susun udah harus jalan, nggak bisa. Dan program PHP 2D ini bagusnya itu setiap berapa minggu sekali ya Mbak? 2 minggu sekali ya. Itu ada laporan kemajuan ya. Nah, ada laporan kemajuan. Nah, di situ mereka itu menerima kayak awalnya misalkan program kita itu A, B, C, D. Nanti kalau misalkan dirubah semua, mereka fine-fine aja asalkan
relate sama permasalahan yang ada di desa. Nanti di akhir laporan itu kita jelaskan mengapa kok kita ada perubahan seperti ini menjadi seperti ini. Terus lingkungannya seperti apa setelah adanya program yang udah kita aplikasikan ke desa itu seperti apa kayak gitu. Intinya outputnya juga harus jelas ya Mbak ya. Kita ngubah menyesuaikan ya Mbak ya, kalau bisa dikatakan menyesuaikan apa yang sudah kita rasakan ya kan, kita nginep ya waktu itu Mbak ya, itu gimana sih di desa ini. Nah kita menyesuaikan dan outputnya itu juga harus jelas mengapa kita merubah konsep program-program kita itu Mbak ya. Nah kalau saya boleh menambahkan Mbak Indri, pada PHP 2D 2021 ini seleksinya itu jadi banyak Mbak. Tahun 2020 itu kalau tidak salah 1 kali ya Mbak ya seleksinya? Iya, 1 kali cuma pemberkasan. Nah mungkin evaluasi ya Mbak ya di PHP 2D 2020 dari Kemendikbud juga di 2021 itu seingat saya ada tiga seleksi. Yang pertama itu kita di seleksi administrasinya dulu kan, di lampiran-lampiran itu kan ada ya kayak butuh tanda tangan kepala desa dan lain sebagainya, mitra-mitra itu kan di awal ya Mbak ya. Nah setelah itu kalau administrasi kita lolos, kita masuk ke presentasi. Bukan Mbak, isi proposal dulu. Jadi waktu itu isi proposal itu dicek Mbak. Ya, sama mungkin pada tahun 2020 kan jadi satu gitu ya, tapi di 2021 ini dipecah. Jadi lebih mungkin administrasinya lebih dicek lebih detail lagi ya Mbak ya. Jadi di 2021 itu isi proposal Himatrian alhamdulillah lolos lagi. Dari di UISI ini kalau tidak salah 4 proposal atau 3 proposal di administrasi memang masuk semua kalau tidak salah Mbak. Tapi waktu diisi proposal, alhamdulillahnya hanya Himatrian yang masuk. Dan satu-satunya lagi. Sama 2020 juga satu-satunya yang lolos dan 2021 satu-satunya Himatrian yang lolos juga. Iya. Kemudian setelah isi proposal, beberapa minggu kemudian ada tes lagi Mbak, interview. Interview langsung ke kayak kerja ya. Kayaknya lebih ngeri kerja ya Mbak ya. Itu mengenai proposal kita ya Mbak ya, itu mungkin di awal itu kita ditanyai mengenai isi proposal dari yang sudah kami kerjakan PHP 2D 2021 itu. Alhamdulillah ternyata masih diberi kesempatan lagi untuk mengabdi di desa tersebut. Emang apa ya, sebagus itu sih kalau misalkan teman-teman nonton, coba deh kalian buka websitenya Kemdikbud ya. Kalian coba cari program kebanyakannya program holistik pembinaan dan pemberdayaan desa kayak gitu. Jadi nanti kalau misalkan teman-teman berkenan atau mungkin ada sharing-sharing bisa komen atau tanya-tanya ke CP-nya dari Himatrian. kayak apa ya, kalau misalkan kita sebatas hanya mengabdi saja, nggak ada keberlanjutannya ya Mbak sama aja. Makanya alhamdulillahnya tahunnya Mbak Deva itu masih lolos. Alhamdulillah masih lolos. Jadi pentingnya adanya keberlanjutan itu sangat penting banget. Jadi yang kemarin emang nggak maksimal, ya udah mungkin dari si desanya nggak mau melanjutkan, ya kita nggak mau memaksa karena emang kita kerjanya bukan atas kehendak kita sendiri, kita kerjasama sama orang desa juga. Kalau mereka nggak mau melanjutkan ataupun mungkin keberatan dengan program yang tahun kemarin, bisa dirubah di tahun ini dan alhamdulillah bisa berjalan ya Mbak Deva ya. Alhamdulillah. Sekarang PHP 2D Himatrian itu memang kolaborasi ya 2020 dan 2021 luar biasa. Sekarang sudah outputnya desa tersebut teman-teman yang sebelumnya utamanya kan kita disuruh memanfaatkan limbah ya Mbak ya, memanfaatkan limbah yang warga desa tersebut belum tahu limbah ini kayak apa sih. Ternyata dengan kita datang memberikan edukasi, memberikan pelatihan, alhamdulillah jadi paham ya Mbak ya. Oh ternyata limbah ini iso menghasilkan uang. Kalau kasarannya orang desa kan gitu ya Mbak ya, orang masyarakat dusun setempat tuh gitu. Jadi bisa meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar juga. Jadi di PHP 2D 2020-2021 ini kita bisa menghasilkan produk pupuk kompos yang sekarang alhamdulillah sudah dipasarkan di wilayah Gresik teman-teman. Kalau ada yang mau pesan gimana Mbak Deva? Bisa langsung hubungi PC
Himatrian ya. CP Himatrian. Iya. Oh CP iya, Kak. Himatrian. Apa namanya? Kita di sana. Oh ya, sekedar info ya teman-teman, kita tuh di TIP jangan fokusnya ke pertaniannya aja, tapi fokusnya ke ranah yang lain gitu. Jadi kita kayak misalkan tuh ini di desa itu kita nggak ngajarin, nggak sosialisasi cara mupuk, nggak ngajarin sosialisasi cara menjangkul dan lain-lain, tapi kita ajarin bagaimana sih kita bisa memberikan branding produk itu biar bisa dipasarkan itu seperti apa, prosesnya yang tepat itu kayak gimana. Kita juga selain kita langsung terjun ke lapangan, kita juga melakukan trial and error ya Mbak ya, and error. Oke. Nah, makanya itu pentingnya belajar di ilmu TIP itu sangat luas banget ya Mbak ya. Makanya kita ada beberapa rumpun ilmu. Nah, di situ kita nanti bisa fokuskan, bisa kita juga belajar tentang akuntansinya juga ya Mbak ya. Tentang keuangan juga ada, tentang manajemen pemasaran, biar pasarnya itu sudah sesuai, biar target pasarnya itu sesuai sama yang kita tuju. Itu juga kita belajar di situ ya Mbak. Terus produknya bagaimana sih fermentasi yang bagus, terus perbandingannya apa aja sih, kayak gitu juga udah ada semua ya Mbak ya. Terus kemasan, nah kemasan itu kalau kemasannya mungkin kertas atau kemasannya nggak sesuai, itu nanti produknya akan cepat rusak mungkin seperti itu. Kita juga belajar loh teman-teman di situ. Jadi ketika nanti teman-teman setidaknya kalian punya ilmu untuk berwirausaha, terus punya skill yang bisa dibagikan ke orang lain, jadi kan lebih bermanfaat ya Mbak Deva. Betul Mbak Indri, gitu teman-teman. Jadi TIP ini sangat luas ilmunya, bisa dikatakan sangat luas. Bisa kita manajemennya, kita bisa sistemnya juga bisa Mbak Indri ya. Mbak Indri aja TIP skripsinya ambil sistem teman-teman, luar biasa Mbak Indri memang. Coba-coba Mbak Deva, untung lulus. Mbak, lulusan sarjana terbaik. Nah, kalau boleh tahu Mbak Indri, proker yang dijalankan tadi kan sudah kita menyinggung proker-proker nih, tapi kita belum menyebutkan proker-proker apa yang dijalankan di PHP 2D 2020 ataupun 2021. Mungkin dari Mbak Indri dulu. Oke, kalau dari tahun 2020 Mbak Deva ada beberapa sih, karena kan pertama kali ya saya di sana, jadi masih mengeksplor di sana dulu. Oke. Dulu itu yang pertama ada pupuk kompos, terus yang kedua ada biogas, terus yang ketiga itu ada apa tuh, ayam chopper. Nah, terus apalagi Mbak Deva lupa aku. Filter udah. Oh iya, sama filter air. Diversifikasi. Sama diversifikasi pangan. Nah, kenapa saya ngambil beberapa program itu saya juga nggak langsung memutuskan program itu kita jalankan selama 2 bulan Kak. Tapi ada alasan-alasan sendiri mengapa saya mengambil program itu. Jadi Mbak Deva tahu sendiri kan, kalau misalkan di sana itu sebagian besar masyarakatnya atau penduduknya itu punya sapi. Ya, nah, betul. Punya sapi itu kan tiap hari mengeluarkan kotoran kan ya Mbak Deva. Nah, ketika si sapi itu mengeluarkan kohe, mengeluarkan kohenya itu kan bau, menimbulkan bau, dan sedangkan tanahnya di sana itu tuh tanahnya apa ya Kak, keras gitu ya Mbak. Ya. Jadi bukan tanah yang subur yang tiap hari itu bisa ditanamin, enggak. Tapi ketika musim kemarau benar-benar tanahnya itu nggak bisa ditanamin, ya kan Mbak. Akhirnya ketika musim kemarau pun juga kohenya itu nggak dimanfaatkan. Nah di situ kita manfaatkan sebagai pupuk kompos sama biogas. Nah biogasnya itu bisa nanti kita gunakan sebagai pengganti sementaranya gas buat kita masak sehari-hari kayak gitu. Jadi bisa meminimalkan budget juga buat masak, ya kan? Karena di sana itu air tuh juga beli teman-teman. Kalau teman-teman tahu mau mandinya mahal Mbak. ngangsu Bu, aduh capek. Terus selain itu kenapa saya ngambil diversifikasi pangan? Nah di situ sebenarnya buat keterampilan aja, karena ibu-ibu di sana itu kan waktu musim kemarau itu nggak ngapa-ngapain ya Mbak. Jadi kita coba kita kasih edukasi buat diversifikasi pangan.
kayak gitu. Terus kemarin juga ada ayam chopper, budidaya ayam chopper. Nah, kenapa kita ngambilnya ayam kok nggak sapi kok nggak kambing? Karena kita sesuaikan juga sama budget dan tempat kayak gitu. Nah, kemarin juga kita sesuaikan sama diversifikasi pangannya. Kita diversifikasinya pangan itu juga bahannya dari ayam gitu. Nah, kenapa ayam chopper? Karena kita nilai waktu itu sesuai dengan survei dan lain-lain, itu ayam chopper itu punya potensi yang besar juga ya Mbak. Itu kita ayam terkuat juga. Saya nggak ada yang mati ya dulu ya. Alhamdulillahnya nggak ada yang mati, terus udah kejual juga. Terus nanti kedepannya pengennya si diversifikasi pangannya itu ke dari bahan dasarnya ayam kayak gitu. Terus setelah itu apa ya Mbak? Oh, pupuk kompos. Karena di sana itu kan mata pencariannya juga petani. Kalau kita tetap menggunakan pupuk yang kimia, itu bakal kelamaan kan akan merusak tanah kan juga. Nah, itu makanya kita edukasi juga. Selain itu nanti itu bisa dibuat keterampilan juga buat ibu-ibu, buat pupuk komposnya dijual kayak gitu. Selain itu bisa dipakai sendiri buat tanamannya ketika nanti di musim hujan gitu. Soalnya ibu-ibu di sana kalau musim kemarau ya nggak ngapa-ngapain, ngerumpi di bawah. Kalau di tahun 2021 ini memang kan kita tujuannya memang melanjutkan dari program tahun 2020 ya Mbak. Nah, di tahun 2020 itu kita ngambil program yang benar-benar urgent ya Mbak. Di situ benar-benar paling dibutuhkan oleh masyarakat setempat. Nah, oleh karena itu di PHP 2021 itu kami mengambil 2 program Mbak, yaitu pemaksimalan air dan pupuk kompos, pemasangan pupuk kompos. Untuk yang pemaksimalan air ini kan alhamdulillah sekarang sudah airnya itu sudah bersih seperti ini Mbak. Tapi filter ya. Tetapi sekarang kan masih hujan, jadi masyarakat setempat itu mengandalkan air hujan. Masih menggunakan. Untuk pupuk komposnya alhamdulillah setelah kita produksi pertama itu sampai sekarang ada aja Mbak permintaan dari konsumen, dari customer itu. Ya alhamdulillahnya sedikit demi sedikit setiap tahun kita berikan perubahan ke desa tersebut. Iya, betul sekali. Jadi kayak misalkan kemarin kita masih adaptasi buat program mana aja sih yang maksimal dan bisa dimaksimalkan, akhirnya di tahunnya Mbak Deva lebih diutamakan lagi, dimaksimalkan lagi di 2 program itu aja ya Mbak ya. Gitu akhirnya bisa ya setidaknya bisa meningkatkan ekonomi dari desa tersebut. Oke, tidak terasa ya Mbak, kita sudah menemani teman-teman di sini berbincang-bincang seputar cerita prestasi dari Mbak Indri, kemudian seputar PHP 2D Himatrian UISI ya teman-teman. Nah, tentunya ilmu-ilmu dari TIP ini bisa bermanfaat untuk masyarakat sekitar ya Mbak ya, bisa untuk kita sendiri juga, kita bisa untuk meningkatkan skill pribadi yang kita miliki, kemudian ilmu-ilmu TIP ini juga pasti bermanfaat untuk masyarakat sekitar. Oke, sekian bincang-bincang pada kesempatan kali ini. Kita tunggu untuk podcast selanjutnya seputar perkuliahan TIP dan mahasiswa TIP. Saya Deva Pramesti dan saya Ayu Indriana. Bye-bye.